Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Samsul Asyam, channel seputar informasi dunia pendidikan sekolah. Pada kali ini kita akan membahas kembali bagaimana cara aktivasi dana PIP tahun 2023, karena masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum mengaktifasi. Sekaligus kita akan membahas pula bagaimana cara orang tua peserta didik untuk mengecek sendiri atau pribadi apakah anaknya mendapatkan dana PIP. Ini sudah bisa dicek ya, mulai tahun kemarin, tahun 2022. Di tahun ini akan kita kupas kembali. Langsung saja kita masuk ke Google dulu. Bisa kita masuk ke PIP Kemdikbud untuk mengecek Kemdikbud, atau langsung ke Si Pintar untuk masuk login menu sekolah. Kita cek dulu ya, PIP Kemdikbud, kemdikbud.go.id. Ini link untuk orang tua peserta didik untuk mengecek pribadi apakah anaknya mendapatkan dana PIP tahun 2023 ini, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA ataupun PAUD atau TK ya, itu juga ada. Baik, silahkan orang tua cek di handphonenya, bisa juga ketik saja pip.kemdikbud.go.id, kita enter. Sini kita pilih PIP ya, PIP. Nah, ini tampilan awal untuk orang tua murid atau peserta didik untuk mengecek apakah anaknya mendapatkan dana PIP tahun 2023 ini. Ini ada di menu login nanti untuk masuk ke Si Pintar. Saya akan ambil contoh. Misalkan saya mempunyai anak, kita ketikkan listnya di sini dan nicknya. Baik, kita ambil contoh. Ini saya ambil contoh ya. Kita masukkan NISN-nya. Misalkan saya selaku orang tua ingin mengecek, kita cek saja nomor NIS anak kita, terus kita masukkan nomor induknya di kartu keluarga anak kita. Selanjutnya kita jumlahkan kode unik di sini ya, 17 tambah 29 46. Jika sudah kita masukkan NISN-nya dan nik anak kita, silahkan kita masukkan kembali, kita jumlahkan angkanya ini, lalu kita klik cek penerima PIP. Baik, jika tampil seperti ini. Baik, jika sudah tampil seperti ini tampilan anak kita, bisa kita cek. Ini ada nama, sekolah, wilayah, bank, dan status. Kita pilih yang tahun 2023. Ini ada data tahun 2023, nama anak, nama sekolah, wilayah, bank BRI, dengan statusnya dana sudah masuk 1 April 2023. Jadi sudah bisa kita pastikan dana PIP-nya sudah salur, tinggal kita aktifasi ke bank. Karena sudah ada keterangan dananya sudah disalurkan tanggal 1 April kemarin. Jadi masih ada waktu bagi orang tua untuk mengaktifkan. Jadi di sini ada dua informasi. Yang pertama, orang tua bisa mengecek sendiri, setelah itu bisa lapor ke sekolah, baik ke gurunya ataupun ke operator ataupun ke kepala sekolah. Atau yang kedua, dari pihak sekolah bisa ngecek langsung datanya di Si Pintar dan bisa menginformasikan ke orang tua yang anaknya akan mendapatkan dana PIP ini. Dan juga sini juga tampil untuk kartu digitalnya ya, kartu PIP ini. Baik, jika sudah demikian, dan juga untuk perlu diketahui, untuk dana PIP ini seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah saya evaluasi, saya amati adanya bisa dikatakan ketidakpastian, karena untuk merujuk ke peraturan atau juknis PIP ini, jika pengambilan lewat 3 bulan maka akan hangus atau kembali ke kas negara. Akan tetapi saya ada menjumpai atau menemukan data anak yang tidak mengaktifkan PIP-nya ada yang lebih dari 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan 1 tahun dana PIP-nya belum diambil
tapi masih bisa kita aktifasi dan kita cairkan. Nah, jadi untuk rekan-rekan sekalian, jika menemukan hal demikian, kita tidak salah untuk mencoba saja untuk mengaktifasi kembali. Siapa tahu ada sekolah yang baru saja mengetahuinya untuk mengaktifasi dana PIP tahun 2023 ini. Walaupun sudah lewat batas 3 bulan, tidak apa-apa, kita coba saja. Jika memang rezeki anak tersebut, maka bisa diaktifasi dan bisa dicairkan. Jika tidak bisa, berarti kita sudah berusaha untuk membantu. Berarti dia rekan-rekan sekalian, poinnya kita tidak perlu terpaku 3 bulan. Jika lewat 3 bulan kita baru sadar bahwa siswa tersebut mendapatkan dana PIP, lalu kita merasa itu sudah terbakar, tidak, jangan. Kita usahakan kembali, kita buatkan saja surat pengantarnya. Kita minta orang tua siswa tadi untuk mengaktifasi ke bank. Seperti itu. Baik, ini ialah cara untuk mengecek pribadi. Untuk orang tua peserta didik bisa melalui handphone dan laptop juga, apakah siswa anak tersebut mendapatkan dana PIP. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu Si Pintar untuk masuk ke data sekolah untuk mengecek. Kita bisa login di sini. Kita login. Kita masuk ke SSO Dapodik. Kita masuk menggunakan akun Dapodik sekolah. Baik. Ya, ini tampilan Si Pintar atau menu Si Pintar di sekolah kami. Untuk mengecek siswa-siswa yang akan mendapatkan dana PIP, bisa kita pilih di sini siswa SK pemberian ya. Maupun yang siswa nominasi, besar kemungkinan juga sudah bisa diaktifasi. Seperti ini. Nah, ini karena tidak ada siswa nominasi berarti tidak ada yang mendapatkan ya. Itu datanya. Siswa ini juga ada survei kendala aktifasi rekening. Jadi bagi sekolah yang mendapatkan survei silahkan diisikan ya. Saya klik di sini. Kebetulan sekolah kami bukan merupakan responden survei, jadi tidak perlu mengisi. Tapi bagi rekan sekalian yang merupakan responden survei, silahkan diisi, sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jika memang ada kendala, silahkan diisikan sesuai dengan keterangan di lapangan yang ada. Baik. Untuk mengecek siswa yang akan mendapatkan dana PIP untuk sekolah, bisa kita ketikkan saja, kita pilih saja di sini siswa SK pemberian. Sudah dipastikan yang masuk ke bagian siswa SK pemberian itu akan mendapatkan dana PIP. Di sini bisa kita pilih, ada tahap-tahapnya, tahap 4, tahap 10 dan lain sebagainya. Status pencairannya, dana masuk ataupun belum masuk. Di sini ada data siswa kami, namanya, pencairannya, tahapnya keberapa, jumlah dananya, apakah sudah masuk. Ini ada keterangan sama tadi ya, contoh tadi 1 April sudah masuk. Nanti kita tinggal konfirmasi saja. Ini ada nomor rekeningnya, keterangan pencairan. Ini ada menu konfirmasi sekolah, bisa kita klik. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan konfirmasi data. Ini ada beberapa keterangan. Misal tadi siswa tersebut yang mendapatkan dana PIP, ini kita konfirmasi saja. Apakah sudah kita aktifasi, apakah sudah cair, tidak bisa dihubungi, meninggal, menolak dan lain sebagainya. Jika siswa tersebut masih aktif dan sudah cair, kita pilih saja sudah cair seperti itu. Selanjutnya tinggal kita konfirmasi. Jadi kita sesuaikan di lapangan saja. Jika memang siswa tersebut tidak mengambil, kita pilih dan lain sebagainya. Berarti itu rekan-rekan sekalian. Jadi tadi pertama kita cara mengecek mandiri bagi orang tua peserta didik. Yang kedua, mengecek siswa atau peserta didik yang mendapatkan dari pihak sekolah untuk mengeceknya sendiri ya, melalui Si Pintar tadi. Yang ketiga, apa saja yang perlu kita bawa untuk mengaktifasi. Tidak ada beda ya untuk tahun kemarin, sama saja.
Yang pertama yaitu kita bawa surat pengantar atau surat keterangan dari sekolah. Untuk keterangan nanti ada dua. Surat keterangannya itu atau surat pengantarnya, yang pertama dikuasakan atau mengambil sendiri. Jadi ada dua. Jadi untuk aktivasi dana PIP ini bisa dikuasakan orang tua kepada kepala sekolah, bendahara, guru maupun operator sekolah, ataupun orang tua ingin mengambil sendiri. Nanti akan saya lampirkan contoh surat keterangannya atau surat pengantar untuk aktivasinya. Ya, silahkan pilih saja. Nanti ada dua saya lampirkan. Satu yang ingin mengambil mandiri, satu yang contoh surat pengantar yang dikuasakan. Terus untuk dokumen pendukung atau dokumen lampirannya yaitu silahkan bawa KTP orang tuanya yang mengambil, bisa pihak laki-laki maupun pihak perempuan, bawa KTP-nya. Yang kedua bawa kartu keluarga. Yang ketiga jika diperlukan rapot, karena dari pengalaman di lapangan beberapa teller ada yang meminta, ada juga yang tidak. Jadi silahkan siapkan saja. Perbedaan itu mungkin jika biar kita tidak dua kali kerja, silahkan kita bawa saja rapot anak kita ya buat jaga-jaga. Yang keempat kita bawa buku rekeningnya yang sudah pernah mendapat dana PIP ini. Bagi yang pertama kali mendapat dana PIP, nanti akan dibuatkan buku rekeningnya di Bank BRI sebagai penyalur dana PIP ini. Bagi yang sudah, cukup bawa buku rekeningnya yang terdahulu. Yang terakhir, silahkan kita bawa peserta didiknya juga ke bank, karena kembali ada beberapa teller, ada yang membutuhkan anaknya dibawa, ada juga yang tidak. Jadi biar tidak dua kali kerja, silahkan kita ajak, kita bawa anak kita untuk mengaktifasi nanti. Cukup itu ya. Jadi jangan lupa setelah orang tua mengaktifasi dan uangnya sudah salur, silahkan konfirmasi kembali ke sekolah agar pihak sekolah atau operator sekolah bisa mengkonfirmasi keterangan sesuai di lapangan. Jika cair, kita pilih cair. Jika menolak, kita pilih menolak. Jika sudah tidak ada keterangan, kita pilih tidak dihubungi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk menu konfirmasi bisa kita lakukan pihak sekolah setelah mendapatkan konfirmasi dari orang tua murid yang melakukan aktivasi di bank. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.